Assalamualaikum, selamat datang di channel Novi Chandra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Kali ini aku akan membuat bolu tape dengan 4 butir telur. Ini ekonomis, rasanya enak, wangi banget, legit, cara buatnya gampang, dan hasilnya menul banget. Sebelumnya aku pernah share juga bolu tape, resepnya berbeda dengan yang ini ya. Menurut aku yang ini jauh lebih enak rasanya. Hasilnya juga lihat lembut banget dan kelihatan bahwa teksturnya lembab. Cara buatnya gampang, diikutin step-stepnya, cocok buat pemula, pasti berhasil. Penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya? Ayo tonton terus videonya sampai selesai. Siapkan tape singkong sebanyak 220 gram. Ini dihaluskan menggunakan garpu. Sumbunya sudah dibuang ya. Untuk tape 220 itu tanpa sumbu. Pilih tape yang berkualitas bagus dan wangi. Dan juga jangan lupa yang manis ya. Setelah lembut, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Siapkan gula pasir 175 gram, tambahkan 4 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Pastikan telurnya fresh. SP 1 sendok teh, baking powder setengah sendok teh, dan di sini aku tambahkan vanili sebanyak 1 bungkus. Ini dimixer dengan kecepatan rendah dulu sampai tercampur. Kemudian naikkan kecepatan ke kecepatan paling tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Untuk durasinya, untuk mixer yang aku gunakan sekitar 6-7 menit. Resep lengkap silahkan cek deskripsi video, sudah tersematkan di sana ya. Di sini kurang lebih 6 menit, kemudian sudah putih, kental, dan berjejak. Ini bisa dimatikan dulu mixernya. Selanjutnya aku tambahkan tape yang sudah dihaluskan. Langsung dimasukkan semua aja. Dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata, kurang lebih sekitar 30 detik. Setelah tercampur merata, dimasukkan bahan kering. Di sini aku gunakan 160 gram tepung terigu dan susu bubuk sebanyak 1 bungkus. Diayak terlebih dahulu supaya tidak ada bahan yang menggerindil atau menggumpal. Ini aku bagi dua memasukkannya, jadi aku masukkan satu tahap dulu. Ini ditekan ke bagian dalam supaya tidak berhamburan. Dimixer dengan kecepatan rendah, asal tercampur rata aja. Kemudian masukkan tepung sisanya, ayak kembali, dan dimixer kembali sampai asal tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan santan instan 1 bungkus. Ini pengganti kental manis ya. Jadi di sini aku tidak gunakan kental manis. Kemudian tambahkan margarin cair sebanyak 170 gram. Ini suhu ruang. Dimixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap karena itu bisa menyebabkan bolunya bantat. Kemudian tambahkan keju parut, dan di sini aku tambahkan juga keju yang kotak-kotak seperti ini ya, supaya lebih kerasa. Kurang lebih 80 gram. Ini aku sisakan untuk topping di bagian atas. Diaduk menggunakan spatula supaya bagian dasar bisa terjangkau dan tidak ada bahan yang mengendap. Untuk tekstur adonan memang seperti ini ya, dia tetap ringan dan bervolume, jadi nggak turun. Insya Allah berhasil. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian disisihkan terlebih dahulu. Siapkan loyang. Di sini aku gunakan loyang ukuran 20 cm yang sudah
dioles menggunakan Carlo, kemudian tuang adonan ke dalam loyang. Untuk olesan Carlonya ini aku bikin manual aja, berisikan 1 sendok margarin, 1 sendok tepung terigu, dan 1 sendok minyak goreng. Kemudian dioleskan merata ke loyang yang sudah disiapkan. Ratakan adonan menggunakan spatula, kemudian topping. Di sini aku menggunakan topping keju. Untuk teman-teman yang tidak suka keju boleh diganti sesuai selera aja ya. Setelah ini dipanggang di suhu 185 derajat selama 30 menit di api bawah, di rak bawah. Kemudian dipanggang kembali dengan api atas bawah selama 30 menit di suhu 180 derajat. Ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya sebelum loyangnya masuk. Atau sesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Oven atau dipanaskan sampai benar-benar matang. Kemudian bisa diangkat. Dan ini adalah yang sudah diangkat. Nah, dia tinggi ya teman-teman. Kalau teman-teman gunakan loyang kotak, boleh gunakan loyang 18. Cara mengeluarkannya gampang banget teman-teman, cukup dibalik aja loyangnya. Tuh hasilnya cakep banget ya. Kalau menggunakan olesan Carlo, dia hasilnya akan seperti ini, cantik banget dan udah pasti gampang banget ngeluarinya dari loyang. Apinya juga pas banget ya teman-teman, gak gosong. Dan ini dia bolu tape kali ini. Cantik banget tampilannya, kejunya di atasnya juga nambah bikin cantik. Dan ini teman-teman, kalau teman-teman bisa cium, ini tuh wangi banget. Wangi vanili, santan, dan juga keju, dan juga tapenya itu kaya banget teman-teman. Pokoknya menggugah selera deh. Selanjutnya ini akan aku potong. Biasanya aku gunakan resep ini untuk jualan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau, boleh jadikan resep ini sebagai resep jualan. Insya Allah recommended dengan bolu atau telur yang cuma 4 butir, tapi hasilnya lihat menul dan cantik banget. Dan dia tuh nggak beremah ya, dia lebih ke legit dan agak berat, nggak kayak chiffon yang ringan, tapi dia nggak bantet. Tampilannya juga kuning cerah seperti ini ya, ini menandakan tapenya kualitasnya bagus. Ketika dipotong kerasa banget kalau kuenya lembut. Aku cobain dulu ya, bismillah. Teman-teman, enak banget, wangi, pokoknya ketika masuk di mulut ini tuh lumer dan legit banget. Cocok buat ide jualan atau ide cemilan di rumah. Silahkan di recook di rumah ya. Kalau recook silahkan tag Instagram aku di @novichandra. Itu dia resep bolu tape kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Ketemu lagi ya di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.